indah tanpa tambahan dan pengurangan, nama yang agung tanpa diiringi dengan gelar-gelar, sebab ia telah paripurna sedari awalnya. Maka aku berbangga dengannya, aku bangga, namun aku tak mau angkuh. Menjadi muslim bukanlah ketika engkau berkata, aku lebih baik darimu, ana khair minhu. Tapi ketika engkau berkata, kemarilah, biar aku tunjukkan sesuatu yang terbaik untukmu. Islam. Kamulah muslim. Allah memilihmu menjadi muslim di antara 7 miliar manusia yang terhampar di muka bumi. Kau memiliki sholat untuk mencurhatkan galaumu pada rajanya raja. Ketika dunia telah berpaling darimu, ketika manusia tak peduli padamu, ketika bumi terasa sempit, ada langit yang senantiasa setia menunggu lantunan doa dan gundahmu. Tak sekedar dengar, Allah bahkan akan menghadiahkan solusi atas semua permasalahanmu. Ialah muslim yang bangga dengan umatnya, nabinya, sejarahnya, dan masa depannya. Ialah muslim yang ternyata selama ini malu karena tak tahu. Seharusnya ia sadar tempatnya di dunia adalah untuk memberi inspirasi, bukan hanya menumpang dan berpaku tangan di sudut ruang. Selama ini ia tidur dalam lelapnya ketidakpahaman. Ketika ia paham agamanya, ia sadar dirinya adalah bukti cinta untuk umat manusia. Kemudian ia putuskan untuk tak sekedar menjadi lilin di tengah gelap, ia memilih jadi mentari. Kamilah muslim, kamilah muslim. Rasul kami adalah lelaki yang paling tampan sepanjang zaman. Ajaran kami menjaga dunia dari kehancuran. Nabi Isa menjadi bagian dari kami ketika zaman telah menuju hari penghakiman. Masa depan kami cemerlang, membuat kami percaya diri untuk berkarya dan berkiprah untuk masyarakat dunia. Adanya kami bukanlah bencana, justru kamilah laku utama di akhir kisah dunia. Mereka lah muslim. Mereka lah saudara-saudara kita di Palestina, dimanapun yang mereka lah muslim, yang berdiri tegak dengan baju rapi dan wangi, sebab Islam menuntunnya begitu, yang senyumnya lebih hangat dari mentari pagi. Sebab Rasul, mereka pun lelaki yang senyumannya lebih indah dari rembulan malam, yang berjalan tegak sebab mereka tahu nenek moyangnya adalah pelaut yang menemukan Amerika sebelum Columbus, yang memenangkan pertempuran dengan cinta dan kasih sayang, yang menguasai benua-benua dengan dakwah dan pencerahan, bukan penjajah, bukan pembunuh, dan bukan perampok yang menebarkan kegelisahan yang selama ini dipropagandakan oleh media. Sahabat sekalian, buku ini ditulis untuk kita semua, bukan sekedar bacaan teman minum kopi, bukan juga hanya jadi teman berdiri di KRL. Ini ucapan beliau ya, dari Edgar Hamas ya. Jadi memang pembahasannya tentang sejarah gitu teman-teman, tentang luar biasanya sebagai seorang muslim. Jadi dikatakan sama beliau ada 4 pilar utama yang perlu kita lakukan bersama-sama agar istiqomah dalam kebanggaan ini, menjadi muslim yang bangga ya, proud to be muslim. Sebab semangat kita naik turun ya, iman pun pasang surut, payah pula membangun dinding pertahanan kita yang roboh berkali-kali karena malas dan futur. Itu pesan beliau ya. Inilah 4 pilar yang perlu kita pegang setelah membaca buku ini ya. Nggak perlu baca buku ini juga sih sebenarnya, tapi intinya nih termasuk pilar yang bisa teman-teman pegang lah insya Allah. Belajar tak akan ada wisuda dalam beragama. Ketika kamu menjadi muslim, berarti kamu tahu bahwa belajar itu sampai liang lahat ya, bukan cuma sampai topi toga jadi hiasan kepala. Bukan ilmu-ilmu berikutnya, cari wawasan selanjutnya dan cari guru ya yang benar. Pastikan bacaanmu adalah bacaan yang sesuai dengan Islam sejati, dan jadikan Islam itu sebagai inspirasi utama ya teman-teman. Sebab banyak sekali buku yang hiasannya pakai Islam-Islaman tapi isinya menjerumuskan. Yang kedua, bangga setelah kita paham Islam, kita tahu bahwa banyak alasan untuk bangga menjadi muslim. Bangga yang bukan menjadikan kita tinggi hati ya, itu namanya sombong kalau. Bangga yang baik tercipta karena ilmu yang cukup. Bangga menjadi Indonesia bukan sekedar karena gengsi Piala Asia Tenggara, tapi karena kita tahu Indonesia adalah negara kaya yang sangat istimewa. Jangan bangga yang main-main, nanti cepat luntur, nanti cepat kabur. Coba lihat ada orang yang suka sama tokoh A, bangga dengan tokoh A, tapi ketika tokoh A memberikan tausiah yang tidak sesuai dengannya, ia berbalik menjadi benci. Jadi
ada takarannya lah. Kita tahu kebanggaan kita itu atas dasar ide yang mereka bawa ya, bukan bukan atas dasar orangnya. Itu salah satu yang harus kita ini ya perhatikan ya. Kalau teman-teman udah ngerti kan di sesi K ya, ada sesi hijrah namanya kan. Itu kan ada 5 jalan futur tuh. Salah satunya ketokohan, itu maksudnya jangan sampai kita tuh menokohkan ya atau menjadikan itu sebagai standar kebenaran gitu ketika kita melihat orang melakukan atau berfatwa apa gitu ya. Jadi kita asal asal ngikut atau bahkan menjadikan itu legitimasi kebenaran gitu. Jadi yang paling penting tuh idenya Islam itu sendiri yang Allah tentukan. Terus yang ketiga ya, bela adalah bukti ketika kamu cinta. Jadi membela ya, membela Islam ya. Kamu mencintai seseorang dan kamu tahu ia membawa kebenaran, maka jangan jadi orang yang diam saja. Belalah ketika dia dalam keadaan terhimpit, tolonglah ketika orang-orang tak mau menerima kebenaran yang ia bawa. Jangan jadi penonton, jadilah aktor gitu. Jangan cuma komentar saatnya jadi pemeran di depan layar, jangan cuma urun angan ya saatnya turun tangan gitu. Itu pesan beliau. Dan yang keempat itu jangan lupa bahagia. Itulah tujuan Islam, membuat manusia merasakan kebahagiaan sejati. Dunianya penuh dengan kedamaian, akhiratnya selamat dan menjadi nikmat. Bahagia menjadi muslim, bahagia menjadi bagian dari umat Muhammad, bahagia memiliki sejarah yang gagah, bahagia punya masa depan yang cerah. Jalani hidupmu dengan langkah ringan, jangan jadikan beragama menjadi beban, sebab agama justru menjadikanmu ringan menghadapi segala permasalahan. Kalau kata Rasulullah tuh ajib gitu ya urusan seorang muslim ya. Ketika ditimpa musibah ya dia bersabar, ketika ketika dapat nikmat itu dia bersyukur gitu maksudnya. Itu luar biasanya seorang muslim. Jadi apapun yang dilakukan itu ajib gitu maksudnya, yang dia terima. Jadi kebahagiaan yang dihadirkan, bahkan Rasulullah menceritakan hari kiamat itu bukan untuk menakut-nakuti ya. Rasulullah itu enggak menakut-nakuti umatnya, tapi Rasulullah itu untuk mengajarkan umatnya itu selalu punya visioner gitu, mempersiapkan gitu. Itu yang Rasulullah ajarin. Bangga jadi umat Nabi Muhammad SAW, belajar bangga, bela dan bahagia. Itu 4 pesan dari beliau ya. Jadi proud to be Muslim adalah ketika kita udah mengenal gitu ya eh, siapa Tuhan kita, dan kita senantiasa taat gitu ya sama sama aturannya karena dia yang lebih tahu gitu dari kita. Itu sih yang mungkin saya sampaikan ya. Mungkin kalau diskusi nanti ada elaborasi yang lainnya. Allah bisa. Saya kembali ke moderator. Dan jelas ya saya ngomong dari tadi ya. Gimana moderator? Tadi penyampaian sih jelas nggak Mas Adin? Gimana? Waduh, Jelas, jelas. jelas. Siap, siap. Belum sabar ya. Masih mencoba memahami. Ini rata-rata yang udah pernah ikut K nggak sih Mas Adin? Semua Oh nggak sih? iya, siap, siap. Insya Allah kalau gitu bagus, formnya sore mungkin.
Gimana? Ada yang tidak merasa optimis menjadi seorang muslim? Woi, beban menjadi seorang muslim. Ya, yang lain lah suruh. Kenapa nunggu aku? Oke. Orang merasa bahagia. Ini bahagia karena apa dulu ya sebenarnya? Kan sebagai seorang muslim itu udah hadiah terbaik lah bisa dibilang ya. Yang harus kita syukuri gitu maksudnya. Karena ini jaminan gitu ya ketika kita nanti di akhirat gitu, bahkan di dunia itu terjamin gitu maksudnya. Bahkan orang yang tidak beriman aja tuh masih Allah urus gitu. Bagaimana orang yang beriman gitu ketika betul-betul dia mengenal Robnya gitu. Jadi saya tidak ngerti maksudnya dia merasa tidak bahagia sebagai seorang muslim atau apa sih maksudnya bahagia yang dimintanya. Menjadi bahagia sebagai seorang muslim itu adalah bentuk syukur kita ya. Jadi menunjukkan syukur kita lah bisa dibilang ya. Kalau bahagia atas dasarnya datangnya nikmat itu yang mungkin tidak boleh ya. Datangnya nikmat mungkin ada banyak nikmat nih digelontorin ke kita. Terus kita bahagia yang berlebihan sampai kita lupa gitu maksudnya untuk bersyukur, bahkan itu yang tidak dibolehin. Tapi ketika memang kebahagiaan itu menimbulkan istilahnya amal-amal yang luar biasa gitu ya, itu kan bagian daripada rasa syukur ya bisa dibilang ya. Bukan cuma keluar daripada lisan tapi daripada hati sama sama perbuatan ya, itu bahagia yang dihancurin kayak gitu. Jadi penting sekali ada kebahagiaan gitu dalam jadi seorang muslim. Kalau kemarin saya pernah punya pesan ya waktu di pembahasan yang mana ya saya agak lupa ya. Jadi ini ya nggak make sense atau eh, ini ya lebih kepada apa, bukan nggak make sense ya, lebih kepada tentang serial happiness ya waktu itu ya. Jadi nggak logis gitu ada orang yang sudah kemarin kan serial happiness itu ceritain tentang kita menyantap makanan ya, kita kan ngebagi orang pastinya itu fitrahnya manusia. Dan saya punya pesan terakhir tuh nggak logis kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang merubah hidupnya tapi dia nggak bagikan ke orang lain gitu maksudnya. Ya Islam itu sendiri sebenarnya itu sangat betul-betul nggak nggak logis gitu maksudnya, karena fitrahnya manusia itu menceritakan apa yang dialami kebahagiaannya tuh. Bahaya sekali ketika antum merasa nggak bahagia sebagai seorang muslim. Ya wajar aja memang nanti apa istilahnya nggak mungkin cerita ya karena memang nggak ada kebahagiaan yang di yang dirasain gitu sih. Nanti bisa dikonfirmasi lagi sih terkait pertanyaan gimana tadi. Oh gitu ya. eh, Istiqroh itu eh, istiqroh itu ketika kita nggak nyadar ya ada kesalahan kita ya.
Tapi kalau kita masih merasa nyadar, istilahnya masih merasa tadi kan, misal bahasanya kan, kok orang seberdosa ini masih ini ya, masih dikasih nikmat gitu maksudnya. Ya jangan sampai dibiarin gitu aja maksudnya perasaan itu. Coba di apa muhasabah lagi, kita perbaiki lagi. Bukan cuman kan ketika kita lost istilahnya, membiarkan perasaan itu lepas ya. Kan setiap manusia bisa dibilang ya punya alert sistemnya ya. Ada tanda-tanda istilahnya yang menandakan kalau dia itu kalau kalau keluar daripada jalurnya itu nanti ada peringatan di situ. Nah, itu kadang orang-orang yang melampaui batas tuh dia melewati peringatan itu. Jadi jangan sampai kita lewat ke situ. Senantiasa memang ada skema namanya kan muhasabah atau taubat itu kan terus diulang gitu maksudnya. Seorang muslim itu punya luar biasa tuh skema evaluasi itu. Gitu sih. Allah a'lam. Gimana Mas Raffi? Saya mau nanya dong. Mungkin ya sekalian juga ini ya nanti siapin diskusinya ya. Jadi ini mungkin pengen saya sampaikan juga nih ada dari ya. Jadi saya mau tanya dulu. Biasanya teman-teman ketik ada nggak perbincangan-perbincangan terkait Islam gitu? Terus ketika teman-teman lagi ngebincangin tentang Islam atau penerapan Islam, sering dapetin orang-orang yang bilang emang kita mau kembali ke masa lalu gitu atau istilahnya dia menganggap syariat Islam itu nggak relevan gitu sama zaman ada nggak? Seakan-akan kita mau kembali ke zaman onta atau apa gitu kadang bilangnya. Belum dapat ya? Ciwi-ciwi. Kalau saya sih pernah dapat sih sebenarnya, tapi pengen tahu teman-teman aja sih. Apa ya? Kalau saya nemuin orang kayak gitu, saya pengen kasih tahu seperti ini buku ini kasih tahu sih ada buku Dantel Islamic History. Tapi ini masih ini enggak masih ada pertanyaan terkait materi tadi enggak? Ini termasuk kayak bisa dibilang juga bagian daripada Pro to be Muslim ya. Saya bacain dulu ya. Masih lancar ya ini saya. Suara saya. Apa? Enggak nge-lag kan tadi Mas Aziz? Oh ya. Nah, cuma diskusi aja sih setelah itu mengapa hukum Islam itu ngeri jika dia dengar dari orang lain. Nah, ya ini juga ditulis di halaman terakhir ya di buku The Untold Islamic History 2 punyanya Edgar Hamas juga sih. Jadi ini menarik nih. Ya, ikut ke ya. Epilog masa lalu yang mana ya? Itu epilognya.
Jadi kalau awal tulisannya dibilang mengenang masa lalu hanya untuk nostalgia dan bersedih hati adalah cara orang-orang yang malas. Tapi bersikap tak peduli pada sejarah Islam yang memiliki banyak kebaikan serta cahaya yang terang adalah orang-orang yang bodoh, kata Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab Min Rawai Hadarotina. Ini kan teman-teman udah dapat K ya, jadi harapannya memang nanti bisa inilah, bisa senantiasa P gitu, maksudnya bangga sama keislamannya dan tadi ya yang sering juga share happiness ya, membagikan itu ya. Luar biasa Islam itu. Ya, jadi saya mulai ya terkait pembahasan dari epilog tadi, masa lalu yang mana. Jadi ini ada ilmuwan yang sedang duduk berkhidmat ya, mencoba mengulik sesuatu yang ia pikirkan dalam catatan kecil untuk ia pelajari nanti di rumah. Buku-buku tebal ada di sekelilingnya yang menguatkan suasana yang ia butuhkan ya untuk menulis. Jadi seorang peneliti lah termasuk beliau nih. Namanya Dr. Muhammad Imarah, seorang cendekiawan muslim asal Mesir yang terkenal dengan ide-idenya tentang peradaban Islam, kebangkitan umat dan perlawanan pada liberalisme. Nah, pada suatu hari ya, ada orang yang datang kepada beliau. Kedatangannya itu bukan untuk mencari ilmu, tapi melainkan itu untuk bermaksud mengejek ya, atau apa istilahnya, kayak ngetes beliau ya istilahnya dengan sombongnya gitu. Dr. Muhammad Imarah mempersilahkan gitu. Orang ini bertanya dengan nada congkaknya, dia bilang, saya sering mendengar bahwa Anda mengajak umat Islam untuk kembali mengamalkan syariat Islam. Mohon maaf, apakah Anda ingin kami mundur ke belakang? Ini kata-katanya. Apakah Anda ingin kami mundur ke belakang? Terus kalau digambarin suasana pada waktu itu, siapapun yang mendengarnya akan cukup kaget. Apalagi pertanyaan itu muncul di hadapan sang peneliti luar biasa ya, Dr. Muhammad Imarah ya. Nadanya saja mengejek, menganggap syariat Islam sebagai sebuah kemunduran yang tak layak diamalkan lagi di era modern ini. Terus bagaimana jawabannya Dr. Muhammad Imarah ya? Ini yang nanti harapannya teman-teman juga ketika dapat hal-hal kayak gini ya, itu bisa betul-betul menceritakannya dengan luar biasa gitu. Seperti Dr. Muhammad Imarah. Jadi gini, mohon maaf, mundur ke belakang yang mana maksud Anda? Itu kata Dr. Muhammad Imarah. Mohon maaf, mundur ke belakang yang mana maksud Anda? Apakah yang Anda maksud mundur adalah mundur ke satu abad yang lalu, ketika umat ini memiliki peradaban yang mempengaruhi dunia 500 tahun lamanya? Atau apakah mundur lagi ke masa jauh sebelum itu, saat Kesultanan Mamalik menyelamatkan dunia dari ngerinya serangan Mongol yang sempat meluluhlantakkan dunia? Oh, mungkinkah yang Anda maksud adalah masa yang lebih jauh sebelum itu, ketika kekhilafahan Abbasiyah memimpin hampir setengah dunia? Atau mungkin mundur yang Anda maksud adalah mundur ke era Umayyah yang melegenda, atau zaman ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin damai banyak daerah di dunia ini. Bahkan Al-Aqsa itu terjaga kan ya. Atau bisa jadi apa yang Anda anggap mundur adalah mundur ke zaman Khalifah Harun ar-Rasyid yang pernah menyurati Kaisar Romawi Nikporos dengan redaksi kepada Nikporos anjing Romawi. Itu luar biasanya, itu saking beraninya gitu. Atau ke belakangnya lagi, ketika Abdurrahman Ad-Dakhil beserta tentaranya berhasil menaklukkan sebagian Italia dan Prancis, itu dalam hal politik misalnya. Apa jangan-jangan mundur yang Anda maksud adalah kita berjaya di bidang keilmuan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun yang menggunakan dunia masih astronomi dan sastra? Atau maksud Anda adalah mundur ke zaman ketika seorang wanita oleh orang non-muslim, Khalifah Al-Mu'tasim, memberangkatkan puluhan ribu tentara untuk menyelamatkan muslimah itu, sementara kini banyak muslimah dizolimi dan banyak pemimpin muslim tak bisa melakukan apa-apa?
atau mungkin mundur dalam benak Anda adalah ketika kaum muslimin menjadi umat pertama yang membangun kampus-kampus di Afrika dan Spanyol dan mencerahkan dunia. Sehingga sampai kini pakaian wisuda orang-orang seantero dunia mengenakan seperti yang dikenakan kaum muslimin di zaman keemasannya. Ya kan pakaian wisuda yang teman-teman lihat, yang teman-teman pakai itu kan pakaian menutup aurat sekali kan. Itu pakaian yang diawali sama peradaban luar biasa dari muslimin. Oh, mungkin maksud Anda adalah dulu ketika Kairo menjadi kota paling indah di dunia. Satu dinar Irak setara $83 Amerika. Ketika orang Eropa kita mencari suaka dan bantuan karena kelaparan negara mereka sendiri. Setelah itu Dr. Imarah berhenti sejenak dari jawabannya yang luar biasa. Ia diam sesaat lalu menutup jawabannya dengan sebuah pertanyaan balik untuk si penanya sombong tadi ya. Jadi tolong beritahu saja mundur ke belakang yang mana yang Anda maksud. Lalu apa yang terjadi pada si penanya, diam gitu ya, enggak bisa kata-kata gitu, maksudnya lidahnya tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Ketahuan sekali dia tidak tahu sejarah Islam ya, hanya membaca apa yang ditulis oleh musuh atau dengar informasi dari musuh-musuh Islam, lalu menghakimi peradaban Islam, tak bisa apa-apa, tak punya apa-apa, dan tak punya kontribusi apa-apa. Jadi itu teman-teman ya, jangan selalu kita tuh langsung gitu ketika nerima informasi negatif, apalagi langsung harus di cross check ya, atau bahkan kita punya, dan harapannya kita ketika bertemu sama orang kayak gini itu juga punya jawaban luar biasa tentang menceritakan Islam itu sendiri atau bahkan Muslim itu sendiri ya. Wallahu a'lam. Itu sih tambahan ya daripada produk Muslim. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai materi atau pembahasan materi yang barusan disampaikan oleh Mas Amrul Akbar? Di diskusi aja mungkin teman-teman mungkin punya pengalaman. Iya. Atau mau diskusi sedikit OOT Mas, cuma sekarang overthinking. Jika overthinking Mas, cuma sekarang sering dibalasnya OOT, benar OOT. Sedikit out of topic. Sedikit out of topic Mas. Cuma sekarang sering dibalasnya tuh kalau bahas tentang syariat Islam atau dampak melanggar. Biasanya kalau azab datang karena dosa, harusnya pemerintah korup udah kelelep banjir. Tentang syariat Islam, dampak melanggar biasanya kalau azab datang karena dosa. Ini kayaknya sering nonton ini ya, apa namanya channel TV yang sering puterin azab itu? Indosiar Mas. Indosari malah. Indosari. Nah itu teman-teman. Ini salah satu yang tadi yang terkait yang sempat pertanyaan lanjutannya tadi ya, istidroj. Istidroj itu kayak gini. Jadi dibiarin dia dalam kehancuran gitu ya. Nggak sadar-sadar gitu, maksudnya ketika jelas-jelas apa yang dia terapin itu nggak sesuai dengan ridhonya Allah ya, dan dibiarin gitu, dikasih dia kenikmatan itu tinggal tunggu waktunya aja, nanti di akhirat itu dibalas gitu. Makanya kita juga nggak membiarkan gitu ya, kita ada skema namanya amar ma'ruf nahi mungkar gitu untuk saling mengingatkan. Makanya ya kita bisa, kalau kita ya sekedar kita bisa, kita kan Rasulullah itu kan punya 3 cara kan yang beliau bilang untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau nggak dengan kekuasaan atau tangan, itu ya dengan lisan gitu. Kalau nggak bisa dengan lisan ya dengan hati atau mendoakan kan, dan itu lemah-lemahnya iman. Maka mungkin kita cuma punya di 2 opsi ini aja kan, mulut sama hati ya. Jadi senantiasa itu kita lakuin itu untuk ini ya, untuk senantiasa menasihati itu di situ. Gitu sih. Jadi itu bagian daripada istitrod sih bisa dibilang ya, karena dibiarin terus dikasih nikmat sama Allah.
atas semua kezaliman. Jadi kalau kalau langsung tiba-tiba ini ya, tiba-tiba kelelep banjir tuh ini kayaknya terlalu cepat selesai gitu maksudnya alur ceritanya. Jadi antagonisnya itu langsung langsung meninggal tuh kan nggak seru jadi cerita tuh. Iya, gitu. Ya gimana ada lagi nggak yang didiskusin? Ada lagi tidak yang mau didiskusikan, Rek? Cek Jadi cek. kayak diskusi Masuk tadi. gak suaraku? Masuk gak? Masuk Masuk, gak? masuk, masuk. Masuk, alhamdulillah. Ya, enggak sih sebenarnya tadi itu kepingin tanya ya Mas. Yang tentang 4 pilar tadi itu aku pengen tanya sesuatu, terus nggak jadi nanya karena udah kejawab sama Oke. yang epilog tadi. Yang kedua tadi. Ya, Oke. jadi setelah salah satu 4 pilar tadi kan itu harus belajar gitu kan Hmm. ya. Yang mana kita harus memupuk pikiran kita agar lebih mengenal Islam. Hmm. Terus habis itu aku tuh tadi mau tanya setelah kita belajar gimana kita bisa bangga, terus kapan sih sebenarnya kita bisa bangga sama Islam gitu. Terus Pak Pilok tadi kayak yang eh, pertanyaan yang masa lalu yang mana yang kamu maksud. Terus lah, apa aku nggak bangga sama Islam dengan di setiap abad sih, setiap zamannya Hmm. mereka tuh selalu membawa kemajuan gitu loh. Iya. Hmm. Terus aku jadi mempertanyakan diriku sendiri. Terus aku nggak bangga tuh dari mana harusnya gitu. Ya habis itu nggak jadi jawab. Ya ngapain gue gak bangga gitu. Makanya tadi aku langsung impress banget rasanya sumpah. Nah, karena kan sekarang tuh kita sejarah sepanjang luar biasanya umat Islam ya. Tahun itu kan udah dikubur atau enggak dikaburkan. Jadi Iya, akhirnya kita disuruh berbangga atas sejarah dari pemenang menang perang itu yang kita pelajari kan. Makanya iya, wajar gitu. Itu sih. Makanya perlu untuk senantiasa mengulik, istilahnya mempertanyakan, punya argumentasi atas atas apa atas semua informasi buruk tentang Islam itu harus kita punya inilah argumentasi gitu untuk membantah gitu. kayak mempertanyakan sendiri gitu kayak lah Ya, aku harus belajar apa sih sebenarnya nih biar bener. Apakah aku nggak perlu belajar ngoding kayak Vio? Vio nggak perlu ngoding aku. Aduh, aduh. ini juga ada sih pesan bagus ya dari guru saya Mas Wimar. Jadi cita-cita itu soal cita-cita ya teman-teman ya. Jangan kita jadikan cita-cita itu sebagai alat gitu ya. Cita-cita atas dunia maksudnya. Jangan jadikan sebagai hal yang utama maksudnya. Jadikan dia sebagai alat gitu maksudnya untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi teman-teman mau jadi mungkin programmer atau menjadi apapun itu ya, pastiin itu adalah alatnya ya, untuk kita mencapai sesuatu yang lebih tinggi, yaitu untuk Islam itu sendiri atau untuk meraih ridhonya Allah itu ya. Itu sih lebih ke situ. Biar kita punya motivasi itu dalam dalam setiap yang kita lakuin. Nah, ikuti, makanya terus belajar ngoding makanya. Wih. Ya, jadi kayak apa ya? Ya apa sih Din? Enggak, ojo bojo aja jadi Raffi. Ayo ayo Raffi ki mulai ki. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Monggo, Cewek, monggo. ciwi-ciwi, ayo. Saya Kanza, Rahma, apakah ada yang mau didiskusikan? Bertanyalah untuk bisa tersesat di jalan yang benar. Waduh.
arek. Awakmu no, Ci, takut, Ci. Aku takut, aku bingung. Anu ya, apa ya? Yo takut kan makanya golek jawaban ben gak bingung. Enggak, tak PC pas ampun mawon. Ayo. Ini ada nih. Boleh gak Mas? Ya, mungkin ini sih Kak, kemarin aku sempat diskusi sama Tarik, dia bilang takut. Karena apa-apa sensitif dan ketat. Iya, ini memang selalu yang sering dibilang juga termasuk ya kata-kata terakhir. Seluruh agama menuju kepada kebaikan. Ya memang lah, agama itu pasti ngajarin kebaikan ya teman-teman. Tapi nggak semua agama tuh, bukan nggak semua agama ya. Cuman satu pasti kebenaran itu maksudnya sumber kebenaran pasti satu. Dan memang ketika ini ya kemarin saya pernah bahas tentang leadership ya. Leadership itu intinya pengaruh. Jadi kadang memang yang terlihat dari Muslim sekarang tuh ya, Muslim itu nggak memberikan pengaruh yang baik gitu ketika di luar gitu maksudnya. Jadi orang nilainya kadang bukan lagi soal ininya ya, bukan soal individunya, bahkan Islamnya tuh yang diserang karena ulah Muslim itu maksudnya. Makanya Ustadz Felix itu juga pernah bilang ketika ngomong sama para ini ya orang-orang yang yang baru mualaf ya, dia kasih pesan jangan lihat Muslim ya, tapi lihat Islamnya gitu maksudnya. Karena takut kecewa gitu ketika orang tuh ngelihat Muslimnya. Kadang ada orang yang bilang dia representasi dari Islam gitu. Padahal itu ulah orangnya aja sebenarnya, ulah orang. Makanya keadaan sekarang tuh Muslim itu sendiri sebenarnya yang menghalangi orang ya. Kadang mungkin dari kita sendiri yang menghalangi atau punya alasan gitu ya untuk syariat Islam itu untuk ditegakkan gitu maksudnya. Karena kita selalu berpikir nanti yang non Muslim gimana, padahal itu terselesaikan gitu ketika kita betul-betul mau menerapkan Islam misalnya contohnya. Jadi kalau dulu banyak sejarah ya teman-teman ya. Ini salah satu sejarah juga yang saya dapatin tentang keadilan Islam ya. Jadi ada kota namanya Samarkand. Itu di Irak atau Mesir ya, saya agak lupa ya. Samarkand namanya. Itu dibebasin sama seorang panglima ya. Agak lupa juga nama panglimanya. Dia jadinya bebasin dengan perang gitu. Maksudnya dengan perang ya. Langsung enggak menunggu waktu lama ya, langsung dia masuk ke daerah itu sampai akhirnya jatuh itu ke tangan Islam itu. Atas terjadinya perang terus jatuh ke tangan Islam kan dengan jihad. Ternyata 6 tahun selanjutnya ya, ketika mereka tuh udah Islam itu udah tumbuh di sana, udah istilahnya udah banyak, udah bahkan orang-orang itu udah punya rumah, udah punya keluarga di sana ya. Udah 6 tahun tuh berjalan tuh. Datanglah pemimpin baru dalam Islam tuh. Mujadid katanya dibilang, dia salah satu mujadid ya, pembaru agama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dia terkenal dengan kezuhutannya ya, keadilannya gitu. Dia betul-betul khalifah kelima lah, bahkan dibilang yang sesuai dengan manhaj kenabian ya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan agak bermasalah tuh dalam kekhilafan atau kesultanan Umayyah kan. Jadi ketika datangnya Umar bin Abdul Aziz naik sebagai khalifah, itu ada ternyata orang-orang di Samarkand itu yang ngelapor gitu terkait pembebasan daripada Samarkand. Ini orang-orang kalau dibilang dari sumber yang lain tuh dukun lah istilahnya, yang kabur ketika Samarkand itu dibebaskan gitu sama kaum muslimin, dia kabur. Terus mereka ngelapor ke Umar bin Abdul Aziz kalau yang dilakuin atas pembebasan Samarkand ini enggak ini ya, enggak benar gitu maksudnya. Kita kok enggak ditawarin Islam dulu, enggak ditawarin
bayar jizyah misalnya, tiba-tiba langsung ini diperangi gitu maksudnya. Sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz nih kirim surat ke Samarkand ya kepada panglima yang bebasin waktu itu. Disuruh dia untuk buat pengadilan di sana. Akhirnya dari pengadilan itu ternyata dimenangkanlah orang-orang yang asli Samarkand itu ya, penduduk Samarkand itu. Karena memang banyak sekali memang kejanggalan waktu ini ya, waktu jihad itu dilakuin. Dan keputusan hakim waktu itu nyuruh untuk semua penduduk semua pasukan muslim yang waktu itu ya keluar tanpa bawa apa-apa ya. Dia bawa sesuai apa yang dia bawa waktu sebelum penaklukan. Akhirnya ditinggalin tuh. Mereka udah kenal lama selama 6 tahun. Mereka udah punya ini ya banyak usaha gitu bahkan ya. Tapi yang mereka ninggalin gitu langsung keluar daripada Samarkand. Tapi akhirnya orang-orang Samarkand nih kaget gitu maksudnya. Kok gampang sekali gitu maksudnya umat muslim nih keluar gitu dari tempat kita padahal udah lama gitu. Bahkan mereka udah punya usaha banyak di situ. Terus sampai nanti dia berkata ke panglima yang sebelumnya itu berkata ke orang-orang Samarkand, kami pokoknya dia setuju atas peradilan itu ya. Dan mereka akan mengulang gitu terkait pembebasan itu. Dia akan nanyain 3 hal dalam Islam tuh ya. Mau masuk Islam atau enggak, atau bayar jizyah atau enggak. Kalau enggak kita perang gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan gitu maksudnya orang-orang Samarkand ini akhirnya saking luar biasanya tuh orang Islam tuh kok bisa segampang itu maksudnya untuk nurut gitu ya, untuk memberikan keadilan itu mereka memutuskan untuk menerima mereka kembali istilahnya. Tanpa perang langsung untuk kembali gitu ke Samarkand menjadi negara bagian daripada negeri Islam. Nah itu. Jadi kalau yang bisa saya bilang tuh Islam itu ya ketika diterapin itu yang bikin orang-orang tuh merasakan gitu maksudnya keadilannya kan kalau la ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan atas agama itu yang membuat cukup sebenarnya diterapin Islam ya dari level negara sampai individu kita ya misalnya. Itu yang leadershipnya tuh ya, pengaruhnya itu yang bikin orang-orang tuh enggak keberatan gitu ketika memeluk Islam. Dia betul-betul paham, oh ternyata keadilan Islam tuh kayak gini maksudnya. Itu yang terjadi teman-teman. Banyak sekali cerita ya, termasuk cerita para ulama gitu yang dulu dikencingin gitu tumpah eh, apa eh, ini ya bocor punyanya orang Yahudi atau Nasrani itu di rumahnya Imam Hasan Al-Basri ya selama puluhan tahun sampai akhirnya Yahudi itu masuk Islam karena kesabarannya Imam Hasan Al-Basri itu. Dan banyak cerita-cerita lain itu menunjukkan seorang muslim tuh kayak gitu. Jadi penting sekali untuk kita tuh menunjukkan itulah dalam kedekatan ya walaupun kita punya teman orang non muslim tuh kasih lihat muslim seperti apa kita tuh maksudnya. Muslim itu kayak gini loh, muslim ngajarin. Nanti pengaruhnya itu bakal terlihat gitu maksudnya. Dia bakal tahu ternyata yang bermasalah itu ya orang bukan Islamnya gitu maksudnya. Itu sih wallahu. Ini mana aja? Si Adin bertanya, hukumnya orang yang sudah meninggal dia sangat. Nah, tapi keluarganya diadakan secara agama. Oh kejawen. Nah nasib jenazah yang meninggal itu apakah? Jadi contohnya kayak dia pas meninggal kayak harus diangkat habis itu diputer-puter gitu dulu mas mungkin. Kayak itu kan soalnya ada kan mas budaya yang orang mau pas meninggal tapi pas mau dikubur itu harus kayak diputer diangkat habis itu diputerin gitu loh mas. Itu apa? Itu tadi. Oh iya teng. Rahma apa?
sudah ya. Oke. Iya. Jam. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Iya, banyak adat ya. Hmm. Hmm. Ya, pertama hukumnya ya orang yang sudah meninggal ya, dia Islam netral sesuai ajaran Islam. Kalau masalah hukum sebenarnya mas, ini ya masalah fikih ya, tapi orang yang tahu fikih lah tahu. Tapi saya ngejawab aja sesuai yang insya Allah saya pahami ya Islam. Jadi kalau orang yang meninggal itu sebenarnya kan ya udah terputus gitu amalnya ya. Seharusnya dia tidak dihukumi atas atas apa yang dilakuin sama orang sebelumnya seharusnya gitu. Tapi dia bisa dapat aliran pahala melalui kayak wakaf misal atau kan ada ankoto anhu amaluhu ya. Illa min salasin kan ada sodakotil jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang yanfa dan anak yang mendoakan ya. Itu amal jariah itu tetap tuh. Oh termasuk dosa jariah itu juga bisa ya. Karena dia selama hidup itu ngajarin sesuatu yang salah gitu maksudnya sampai orang tuh nerusin gitu itu juga eh, bisa tuh. Nah sekarang ketika dilakuin sama orang lain nih masalahnya orang lain yang lakuin itu setahu saya tuh nggak eh, nggak menanggung gitu maksudnya orang yang meninggal itu ya tapi yang menanggung itu ya orang yang lakuin itu apalagi tapi ada syaratnya sebenarnya syaratnya itu memang pertama orang yang meninggal itu dia nggak boleh dia betul-betul tahu nih adat-adat yang dilakuin itu salah gitu maksudnya atau bahkan nanti dia tahu filosofinya kenapa sih adat-adat kayak gini apalagi kelihatan menyimpang betul-betul ya musyrik ya dan dia menolak bahkan dia udah kasih tahu ke keluarganya itu syaratnya tuh dia udah dia udah ngerti nih kalau itu salah terus kedua dia udah berusaha untuk dakwahin dan itu insya Allah tuh terlepas daripada daripada ininya ya masalahnya tuh ya hukumannya tuh tapi kalau dia mempercaya itu yang eh, bermasalah tuh ketika dia percaya sama adat-adat kayak gitu maksudnya adat-adat yang salah itu sih wallahu bisa. Apakah Mbak Naya sudah terjawab untuk pertanyaannya? Hmm. Dosa dosa jariah tuh ya banyak lah kayak ilmu-ilmu yang kita ajarin ke orang yang salah lah ya itu harus hati-hati tuh. Atau perilaku juga kadang. Oke. Oh ya Mas, kalau aku mau tanya sih Mas, ini Ya. juga berkaitan dengan adat istiadat juga. Kalau di desa aku dulu itu, misal kalau ada acara-acara atau mau ada yang sunat, mau ada yang nikah, mau ada yang bikin pagelaran wayang kulit ataupun jaranan kayak gitu itu kayak harus intinya itu kayak izin gitu loh Mas ke yang babat alas istilahnya. Yang babat alas itu intinya itu yang dulu membebaskan dari
jin-jin yang ada di tanah itu dulunya gitu kalau di desaku itu. Nah, itu dia itu berdoanya itu emang Islam gitu, cuma minta izin gitu aja sih Mas. Gitu minta izin sambil bawa makanan kayak apa ya, tumpangan gitu sih Mas, tumpangan gitu. Tapi makanannya nanti dibawa pulang lagi dibagi-bagikan gitu sih Mas. Nah, kalau menurut Mas sendiri gitu sama di pandangan Islam mungkin itu kayak gimana Mas? Kalau budaya kayak seperti itu. Soalnya kalau di desaku itu kadang-kadang tuh masih misal kita nggak ngelakuin gitu, itu bakal mendapatkan cilaka atau nggak bakal kejadian gitu sih Mas. Ya, nah ini ya termasuk kayak spekulasi kayak tadi yang terakhir ya. Kalau kita nggak lakuin ini bakal begini, kalau kita ini atau bahkan tadi harus izin-izin tuh ya. Setahu saya juga Ustadz Faizar tuh juga sering bilang tuh, ya itu bagian musyrik ya dari kemusyrikan. Karena Allah tuh kan dalam Al-Quran ya sering orang-orang tuh ngutip tidak akan terjadi sesuatu gitu kepadamu ya. Tidak ada kebaikan itu tidak akan nyampe kepadamu kalau Allah tidak izinin kan. Itu banyak tuh ada dalil-dalil atau nas Al-Quran itu ya. Kalau Allah izinin ya nanti itu bakal terjadi dan seperti itu. Selalu atas izin Allah semuanya. Kalau tadi kayak apa kalau tidak begini ya begitu gitu, maksudnya itu kan bagian dari kemusyrikan, itu tidak dibolehkan kan. Jadi teman-teman juga kan belajar di sesi hijrah tuh, dan memang harus betul-betul kita paham nih Islam ini seperti apa gitu, maksudnya ngajarin kita itu harus betul-betul kita pahami tuh. Islam tuh ada 3 ya, kalau kita bandingin sama tadi termasuk pertanyaan ini ya, kebingungan dari Mbak Rahma ya. Tadi bilangnya kalau apa semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan, iya benar di situ satu. Tapi Islam itu beda ya. Islam itu punya tiga hal. Pertama tuh dia memuaskan akal. Kedua dia sesuai dengan fitrahnya manusia ya. Jadi tahu gitu istilahnya programnya manusia ini seperti apa gitu dalam dirinya tuh. Ya itu memang yang tahu pasti pencipta harusnya kan. Makanya Islam itu kan diturunin sama pencipta gitu aturan-aturan. Terus yang ketiga tuh menenteramkan hati. Ya menenteramkan hati kan kayak ajaran-ajaran kebaikan kan menenteramkan hati. Ya. Kita berlaku baik, jujur dan sebagainya kan. Itu bagian itu kan. Dan pasti semua agama tuh punya nih. Kalau yang ini. Tapi tidak semua agama tuh punya yang 2 hal ini ya. Sesuai dengan fitrah manusia atau bahkan memuaskan akal itu. Makanya kan di sesi akidah teman-teman mungkin belajar dikit itu kan penting sekali akidah itu dicari gitu ya, bukan faktor turunan atau apa itu. Jadi betul-betul kita nyari dengan akal yang udah Allah kasih itu. Nah itu juga itu yang kita pertanyakan juga ketika kayak adat-adat tadi ya, itu di sesi hijrah tuh kan tentang 5 jalan fujur tuh, adat istiadat itu kita harus pertanyakan lagi, ini sesuai sama Islam kan? Oh ternyata kalau ternyata ada tidak sesuai ya kita tinggalin gitu ya. Kalau kalau dari tadi kan ada 3 syarat untuk 3 cara ya menolak kemungkaran ya. Kalau enggak dengan tangan atau kekuasaan ya dengan mulut. Kalau enggak dengan mulut ya dengan hati gitu. Dan kalau antum mungkin sebagai anak mungkin di keluarga itu ya ya mungkin cuman bisa dengan hati gitu menolaknya itu enggak masalah, tapi itu selama-lamanya iman. Paling enggak nanti bisa berpendapat lah ya, punya argumen ya dengan mulut kayak gitu sih, nanti belajar aja, banyak belajar tentang Islam. Jadi kita bisa bedain tuh yang mana yang jelas-jelas buruk, yang mana yang jelas-jelas kebenaran kayak gitu. Wallah bisa. Oke, baik Mas. Habis itu semisal ini memang kayak gitu nanti bakal terjadi hal itu, misalnya amit-amit celaka lah. Habis itu dan itu pun juga kalau misal mungkin di pertama-tama mungkin ada ya, mungkin yang imannya masih kuat gitu, masih nggak percaya kayak gituan. Nah, misal setelah itu masih sering terjadi kayak gitu dan jadi orang-orang yang sebenarnya itu sudah percaya kalau itu terjadi karena Allah, itu kadang-kadang secara emosional itu mungkin kayak ngikut gitu Mas. Misal kayak tadi harus minta doa ke sana ke situ lagi. Nah, itu buat cara kita
masih bisa membantu orang, apalagi orang terdekat kita itu bisa di jalan yang lurus lagi, dan kita sendiri juga masih bisa makan iman tuh gimana? Jadi emang perlu belajar sih emang ya. Pertama ya bagaimana cara menyampaikan, bagaimana juga cara membentuk istilahnya kata-kata ya. Kita harus betul-betul kuat dulu nih atas keimanan tuh itu pertama tuh kalau memang cara ini ya untuk menguatkan orang ya. Dan kalau cara-cara yang tadi ya istilahnya itu kan kadang memang lebih kepada prasangka ya, perasaan atau sesuatu yang istilahnya bisa juga bernilai paradoks ya juga nanti ya. Ketika orang-orang tuh kayak contoh lah juga, contoh itu kan ada tuh di adat ya banyak bilang tuh kayak misal nama anak ini nama anaknya keberatan nih sampai akhirnya diganti namanya karena sering-sering sakit gitu maksudnya. Itu kan menghadirkan ini kan sebenarnya hanya apa istilahnya kayak legitimasi gitu orang itu ketika oh ini berhasil nih kita ganti namanya ternyata udah nggak sakit lagi, itu kan legitimasi yang akhirnya menimbulkan kepercayaan-kepercayaan yang salah kan, yang kadang memang kayak gitu di masyarakat, termasuk masalah-masalah adat tadi tuh ketika kita udah lakuin ini terjadi kayak gini terkumpulnya akumulasi kayak gitu tuh akhirnya orang percaya gitu dengan kemusyrikan itu memang yang terjadi di masyarakat tuh saking kurangnya ini ya istilahnya apa belajarnya kita ya atau membacanya gitu tuh kurang, makanya terjadi kayak gitu tuh kadang. Atau bahkan nggak usah potong pohon beringin tuh, nanti coba teman-teman ini ya bagus itu di podcastnya Ustadz Ferik sama Abdur Arsyad ya di tanda T-nya tuh itu tanda tanya ya, itu bagus tuh ngebahas tentang kayak gitu tuh kenapa pohon apa beringin itu nggak boleh dipotong, karena memang manusia itu sifatnya kayak gitu tuh, dia apa ngebangun sesuatu ya, hayalan-hayalan istilahnya ya, sama argumentasi ketika itu udah terjadi gitu. Nanti kan kalau bahkan kalau bahkan hal itu nggak terjadi juga, dia pasti bakal punya cara lain lagi untuk ini ya, untuk membuat banyak sekali kekeliruan gitu maksudnya. Jadi itu masalah masalah umum lah istilahnya. Dan memang standarnya itu harus kita punya ya, istilahnya standar untuk mengukur yang mana yang salah yang mana yang benar itu ya Islam itu sendiri memang itu sih. Wallahualam bishawab. Baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, yang lain apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Pertanyaan dari Fala Mas, saya ada titipan juga Mas. Dia merasa tidak bahagia tanpa menjadi Muslim. Dia mendapatkan kebahagiaan tidak dengan kepercayaan ketuhanan apapun. Bagaimana pendapat Mas Akbar soal hal ini, dan bagaimana seharusnya saya menyikapi teman saya ini? Dia merasa bahagia. Oh gitu ya, ya. Bagaimana pendapat ini bohong ya istilah bisa dibilang ya. Mungkin secara ngomongnya tuh gitu istilahnya. Orang Allah sendiri yang kasih jaminan istilahnya di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kalian tidak mengikuti petunjukku tuh bakal terasa sempit gitu atau bahkan susah dan sebagainya, itu jaminannya Allah. Ini ungkapan-ungkapan bohong lah bisa saya bilang. Dia pasti dalam kebingungan sama ini ya, sama kesusahan sebenarnya hidupnya. Itu pasti sekali itu. Karena udah dijamin gitu sama Allah. Bukan cuma di dunia ya, tapi di akhirat juga nanti bakal dia ngelihat gitu. Akhirnya apa itu salah gitu ketika dia mengambil pilihan itu. Itu yang saya tahu tuh. Karena memang Allah udah jelasin gitu ketika kita berpaling dari peringatannya itu ya bakal banyak sekali yang terjadi gitu ya. Yang kita rasain. Ini hanya memang dia lagi gunain perasaannya aja ya. Dia enggak lagi gunain akalnya gitu. Jadi ya itu benar dibiarin aja, didengarin aja lah. Tetap kita kasih pengaruh-pengaruh yang baik gitu, masukan-masukan ke dia terus di apa? Dikasih pengaruh yang baik ya sebagai seorang muslim tuh. Biar dia nanti merasakan gitu.
bagaimana luar biasanya di seorang muslim, orang yang punya Tuhan ya istilahnya. Karena orang-orang yang kayak gitu tuh eh, dia nggak punya sandaran gitu maksudnya. Mungkin sandarannya itu kepada hal-hal yang kecil ya, kepada manusia, kepada harta. Tapi orang yang beriman tuh ketika sandarannya itu kepada zat yang punya semuanya tuh itu luar biasa gitu maksudnya. Yang dia bakal rasain. Dan kadang memang orang muslim tuh nggak nggak merasakan itu ya karena memang dia jauh gitu dari penciptanya. Padahal kalau kita luar biasa paham itu ya konsep itu ya. Bahkan kalau kata ulama itu dalam pembahasan tafsir dalam Al-Fatihah ya, mustahil umat yang kitab sucinya dimulai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu hidupnya pesimis gitu maksudnya. Itu kata ulama ya. Jadi memang muslim itu luar biasa gitu maksudnya hidupnya itu selalu optimis karena memang dia punya punya zat yang selalu ada gitu. Ada tawakalnya tuh. Itu nanti Mas Adin pelajari di Rabu tentang tawakal yang benar. Gitu sih kalau. Bisa mereka. Oke. Apakah sudah terjawab, Mas Pala? Iya, memang kayak gitu, emang sok tahunya manusia tuh kayak gitu. Jadi dibiar apa jangan dibiarin sih tapi tetap antum ini ya kasih kasih informasi-informasi yang baik lah didengarin aja gimana iya bakok ya tadayun betul ya. Iya iya dia kan menyembah pikirannya kan. Pasti kebutuhan atas sesuatu. Hmm, nah, ya